kan belum ada pembangunan. Jadi kebutuhan kita untuk ketersediaan gas di Sumatera dan juga di Batam kita cukup tinggi. Jadi sehingga kalau ini tidak dilakukan percepatan, jadi sehingga biaya listrik itu kan juga yang ditanggung oleh industri kan menjadi semakin tinggi. Jadi daya saing kita akan tergerus. Jadi pemerintah berusaha untuk bagaimana percepatan pembangunan jaringan gas yang ada di Sumatera termasuk aliran ke Batam. Jadi untuk di Jawa itu juga sama. Untuk sistem itu juga kita lakukan percepatan. Cuma kan ada penghematan anggaran di instruksi Pak Prabowo terhadap APBN. Nah itu berdampak nggak Pak? Kalau ini tidak termasuk anggaran penghematan itu adalah anggaran penghematan belanja kementerian lembaga. Ya sementara kalau untuk belanja infrastruktur itu tidak ada Nggak termasuk. Berarti masih aman ini ya Pak? dari PNBP ya Pak Dirjen ya. Ya, rencananya dari penerimaan negara bukan pajak itu kan sebagian itu bisa dimanfaatkan kembali. Jadi untuk pemanfaatan itu adalah pembangunan infrastruktur tadi. Ya. Berarti penegasannya itu nggak berpengaruh ya terhadap proyek-proyek infrastruktur? Ini tidak berpengaruh. Cuman mungkin nanti Pak Bahlil bilang mau bentuk badan untuk mengawasi LPG 3 kg. Nah itu untuk seperti BBM gitu Pak, itu tanggapannya gimana? Jadi untuk badan pengawas, ya sebenarnya kan kita juga sudah ada badan pengawas untuk penyaluran minyak di hilir. Jadi kita juga itu mau melihat itu dari sisi penugasan. Kalau di regulasinya penugasan untuk pengawasan itu kan hanya minyak saja untuk di BPH Migas. Ya sementara kalau untuk pengawasan hanya melalui jaringan itu yang dilakukan itu pengawasan oleh BPH Migas. Jadi ya kita juga kalau bisa diintegrasikan seluruh pengawasan itu dilakukan oleh BPH Migas. Jadi mungkin maksud dari Pak Menteri seperti itu. Jadi kita akan mengefektifkan jadi tugas yang ada di lingkungan Kementerian SDM dan juga ini pengawasan itu bisa dilakukan sekaligus karena badan usaha yang diawasi itu pada umumnya sama. Jadi baik yang mendistribusikan minyak maupun yang mendistribusikan gas. Berarti harganya nanti bakalan sama seluruh Indonesia kan kalau melihat Pertalite 10.000 seluruh Indonesia. Berarti di LPG juga akan seperti itu Pak. Jadi dengan adanya HET yang ditetapkan itu kan penetapan HET ini kan oleh masing-masing pemerintah daerah. Tapi pemerintah sudah menetapkan harga yang ini eceran tertingginya kira-kira berapa. Jadi ya justru jadi harapannya masyarakat itu menerima harga itu adalah sesuai dengan harga HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Pak ini termasuk subpangkalan nanti di mana aja Pak? Maksudnya apakah dari SDM terus ada orang Pertamina juga ada kemungkinan untuk badan pengawas? Jadi ya strukturnya untuk pelaporan seperti di minyak itu kan seluruh badan usaha penyalur minyak itu kan harus melaporkan kepada BPH Migas. Jadi nanti juga yang menyalurkan untuk LPG itu apa saja badan usahanya itu juga akan membuatkan laporan kepada badan pengawas dalam hal ini tanda kutip gitu ya, kita akan mengubah regulasi terlebih dulu menambahkan beban kerja untuk BPH Migas. Tapi distribusi ke UMKM yang LPG itu katanya mau dibikin aturan khusus itu seperti apa sih Pak? Ini bukan aturan khusus, jadi kita kan melihat itu kan untuk kegiatan usaha mikro ini kan mereka sudah ada izin usaha yang mereka miliki, itu kan izin usaha yang mereka miliki itu kan dalam bentuk NIB. Jadi nanti pada saat setiap itu badan usaha berapa kebutuhannya, apa jenis usahanya, ya kemudian lokasinya ada di mana itu akan terdata. Jadi kebutuhan mereka itu juga akan bisa terpenuhi. Pak berarti itu badan pengawas ini nggak cuma ke pangkalan, itu termasuk juga subpangkalan yang kemarin ini. Jadi ya kita nanti itu berdasarkan sistem. Jadi kan dengan adanya MAP yang diisikan oleh masyarakat yang membutuhkan, ya kemudian di subpangkalan itu akan terdata, di pangkalan itu akan terdata. Jadi mata rantai pasok ini akan bisa kelihatan juga akan ketahuan itu berapa kebutuhan distribusi untuk masing-masing wilayah. Pak terkait RW yang mau dijadiin subpangkalan itu gimana Pak prosesnya? Apa ya? RW yang mau dijadiin subpangkalan itu jadi dieksekusi atau gimana Pak? Jadi masih kita evaluasi, ya masih dievaluasi. Pasca putusan MK soal unbundling ketenaga listrikan itu mengaruh pada pembahasan ulang RUKM dan penyusunan RUPETAL seperti apa? Jadi kan itu ada kewajiban RUPTL itu dikonsultasikan terlebih dulu dengan DPR. Dan itu sudah dilakukan oleh Kementerian SDM. Kita sudah rapat kerja dengan DPR
kita juga sudah ada persetujuan dari DPR untuk persetujuan RUPTL yang akan diterbitkan. Pak, pengusaha kan minta DMO, harga DMO batubara itu dinaikkan. Nah, kalau di SDM sekarang di mana dan idealnya berapa sih Pak harga DMO itu? Kan sekarang di $70 ya. Langsung ke Langsung sana. Pak, berarti Ya, emang ada Pak. rencana merevisi juga Pak harga demo. Harga DMO untuk PLN Yang 70 Pak. kalau harga DMO semua kan pengaruh juga ke subsidi dan lain sebagainya. Mungkin mekanisme kali ya, mekanisme seperti apa yang pas sedang dilakukan pembahasan. Tapi kalau permintaan dari pengusaha batubaranya ada minta perubahan. Kalau permintaan kan kalau misalnya kita kayak kita gitu, pengen kan kalau jual harga paling tinggi, kalau beli harga paling murah kan gitu. Wajar lah itu, permintaan wajar lah. Tapi poinnya adalah gimana supaya pemerataan betul-betul pas lah untuk PLN, pajak itu pelakuannya itu apa? Kalau angka permintaan dari pengusaha batubaranya Belum angka yang pas. Pak, penunjukan MIP gimana Bapak bilang kan regulasinya sebenarnya bakal rampung 2024. Yang ngomong Bapak. Pak mineral dulu. Terkait kajian undang-undang minerba Pak, itu gimana Pak? Revisi UU Minerba Pak, komunikasi sama DPR sejauh ini sudah sejauh mana Pak? Dari ini Pak Dirjen ini. Pak Dirjen ya, Pak Dirjen oper bola. Jadi kelanjutan MIP gimana Pak? MIP dibahas, pokoknya itu kan satu paket harga untuk PLN yang pas harga DMO, MIP, sebetulnya mekanisme yang pas supaya seimbang atau balance gitulah. Karena untuk stripping rasio yang lebih dari 12 udah minus kalau dijual ke PLN. Ini supaya pas adil itu seperti apa? Pak, penegasan lagi Pak, berarti memang ada permintaan untuk perubahan harga DMO dari pelaku usaha. Kalau surat secara resmi Kan katanya ada pertemuan Pak. ketemu di mana? Jadi Bapak dari Enggak mancing-mancing. Katanya ada pertemuan belum ada.